Mic yang didesain khusus oleh Elgato yang fokus untuk para streamer profesional. Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2020. Kalian para streamer pasti udah nggak asing lagi dengan brand satu ini. Ya, ini ada Elgato Wave 1. Dari mulai capture card, stream deck, dan kali ini ada mic condenser dari Elgato Wave 1. Kita lihat dusnya. Di sini ya, ini distributor resmi Indonesianya dari DTG. Wave 1 bla 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 bla. Anti-clipping teknologi ini penting banget. Di belakang fitur-fitur ini banyak. Oh, ini mesti diputer. Oke, ini dusnya biru nih. Elgato logonya gitu ya, kayak Assassin's Creed tuh. Oke, buku panduan, ada fitur-fiturnya kalau kalian mau lihat. Kotak, isinya apa ini kotaknya? Oke, ini kabel USB tuh USB Type C. Cukup panjang ini, kayaknya 2 meter. Dan di sini ada extension untuk kita pasang ke mic-nya ini. Nanti kita bisa pasang ke stand mic universal yang mana aja. Oke, dusnya ada menobuk juga kita. Lewat itu. Sip. Oke, kita langsung masuk ke mic-nya aja. Di dalamnya kita singkirin dulu. Ini berdiri. Kita lihat dalamnya apakah ada sesuatu. Tidak ada. Kita bongkar. Kita masuk ke mic-nya. Kalian bisa lihat di sini bentuknya persegi panjang gitu, guys. Ada logo Elgato tentunya di sini tuh. Reflektif kayak gini, kalian bisa lihat ini tekstur dipegang, ampun dah, mewah banget. Ada logo Elgato, ada scroll juga di sini yang nanti kita tes fungsinya buat apa. Kita balik ke belakang dan di sini ada 2 port, kalian bisa perhatiin. Port USB-C, udah di power up USB-C dan juga audio jack. Di sini kalau kalian perhatiin juga di kiri kanan ada kemur gitu ya. Kalian bisa copotin ini sih. Copotin, nih bisa diputer gitu, kenceng banget. Nah, bisa kalian puter tuh. Nanti kalian bisa pindahin buat pasang tempat lain. Dan base-nya di sini karet banget, jadi kalau kalian taruh, ini udah nggak gerak sih, udah kuat. Tadi gue juga baca di sini bisa diputer, guys. Hinge ini nih, kalian bisa lihat ya, ada hinge. Ini kalian puter. Gue pegangin mic-nya nih, puter sampai habis dalam juga. Nah, extension tadi kita dapetin, kita puter di sini. Nah, jadi di sini kalian bisa pakai untuk, kalau gue pakai di sini stand mic Rode itu bisa masuk. Ini universal juga, bisa dipakai di banyak tempat. Langsung bisa kita pakai buat streaming. Mantap banget. Oke guys, jadi sekarang gue mau ngetes langsung mic-nya. Di sini yang kalian dengerin nih, itu langsung sound dari Elgato Wave 1. Dan sekarang gue mau bacain spek lengkap dari mic ini. Yang pertama, mic cardioid 48.000 Hz sample rate, frekuensi respon 70-20.000 Hz, sensitivity minimum gain minus 25 dBFS dengan max gain 15 dBFS. Dynamic range-nya 95 dB atau 115 dB clip guard engage. Ini fitur yang sangat penting di mic streaming ini. Bagus banget di Elgato Wave 1. Dimensinya 141 x 66 x 40 mm. Beratnya dengan U-mount, jadi yang gue copot tadi itu 245 gram. Dan berat keseluruhannya dengan bodinya semuanya seperti ini, yang seperti kalian lihat, itu di 310 gram. Oke guys, jadi gue mau nunjukin ke kalian hal yang mahal sebenarnya dari mic ini, yaitu di softwarenya yang namanya Wavelink. Oke, sekalian gue pakai headset. Di sini fungsi headset ketika
Di sini fungsi headset ketika kalian colok ke mic ini itu banyak banget fungsinya. Bisa buat monitoring, bisa buat dengerin lagu juga. Dan yang paling menarik sebenarnya ada satu fitur yang nanti gue mau jelasin ke kalian sebentar ya. Nah, jadi di sini kalau lu mau, di sini gue langsung bisa monitoring ya. Dia otomatis bikin kita bisa monitoring yang kita ngomong nih. Nah, ini adalah sound yang muncul ke sini nih. Entah lu mau lagu atau mau dari monitoring ini nih. Jadi lu gedein, kecilin gitu. Dan lu kalau mau mute mic-nya, lu tinggal pencet lagi. Nah, mic lu udah jalan dan kita masuk ke wavelength-nya. Oh iya, sebelum itu gue jelasin ya. Bukan gue jelasin, kalian dengar sendiri. Ketikan keyboard atau ketikan mouse masih sedikit masuk, padahal dia cardioid agak ke depan nih sebenarnya sound yang dia ambil, cuma sebenarnya itu kan udah directional ya, directional. Cuma keyboard dan mouse masih masuk ya, jadi kayak ambience masih dapat. Oke, kita ke wavelength. Nah, di wavelength ini gua langsung bisa monitoring. Nah, di sini ada dua tombol ke headset dan tombol ke stream. Kalian bisa lihat. Nah, tombol headset ini sound yang ke headset gua. Jadi gua sekarang nggak mau monitoring gua kan, gue tinggal matiin. Nah, sekarang gue udah nggak bisa dengar suara gue sendiri. Dan itu menarik ya, karena di sini tuh sebenarnya udah punya sistem mixer sendiri dan lu bisa bikin audio channel sesuka kalian. Contohnya ya, sekarang gue mau dengerin lagu, gue nggak mau denger suara gue sendiri, gue udah matiin. Tapi kalian masih bisa denger suara gue, karena di sini kalian bisa lihat di stream mixnya, gue masih bisa denger nih. Kalau gue pencet telinga ini nih, gue pengen dengerin apa yang kalian denger. Nah, ini gue denger lagi apa yang sound kalian dengar, karena nanti gue akan nge-link stream mix ini ke OBS misalkan. Jadi lu bisa dengar suara gue ngomong tentunya. Nah, kan gue mau dengerin lagu nih, misalkan gue lagi main game casual, gue mau dengerin lagu sendiri. Tapi seringkali lagu yang gue denger itu copyright kan. Nah, gue pengen dengerin buat gue sendiri, gampang. Gue tinggal tambahin browser di sini. Ya kan? Gue tinggal tambahin browser. Nah, di sini kan gue udah tambahin browser tadi. Nah, untuk settingnya, gue tinggal pencet tombol yang ada di sebelah setting. Ya, di sini ditunjukin. Nah, Google Chrome mau soundnya output kemana? Nah, gue ke wavelength browser. Jadi dia soundnya akan ke direct langsung ke wavelength browser. Jadi gue mau dengerin. Gimana kalau lagu ini copyright? Dan gue nggak mau dong viewer gue dengerin dong. Ya udah, gue cut abis nih buat viewer gue. Yang stream link gue matiin. Ya kan? You got the idea. Tambah lagi misalkan gue mau tambah lagi browser, udah nggak bisa sih. Music, gue mau namain music. Nah, music ini misalkan gue link ke Spotify. Nah, musik ini buat viewer denger misalkan. Ya udah, gue matiin yang gue denger. Dan lu udah bisa denger. Jadi semuanya di-compile di satu, ditarik sama OBS, udah. Streamnya denger apa, gue denger apa. Semuanya secara software aja. Kalau lu biasanya streaming, lu tahu bahwa ini sangat-sangat membantu karena lu udah bisa ngatur-ngatur channel sendiri. Dan ini juga tersinkronisasi dengan baik ketika lu punya Elgato Stream Deck-nya, karena lu jadi punya kuasa lebih banyak untuk ngatur-ngatur inilah. Jadi dia bisa nge-sync langsung. Sayangnya gue gak punya, jadi gue gak bisa nunjukin kalian. Jadi lu tinggal pencet-pencet, lu bisa ngatur semuanya yang ada di sini dengan shortcut yang ada di Stream Deck itu. Oke guys, jadi kita mau ngetes fitur yang paling penting dari Elgato Wave 1 ini, yaitu Clip Guard. Jadi clip guard itu sebenarnya untuk ngejagain sound kalian biar nggak clipping. Clipping itu kayak ketika lu kaget atau ketika lu lagi mau ngomong high pitch gitu ya, dia tetap ngejagain sound lu supaya nggak ada bunyi suara yang aneh-aneh gitu. Kayak suara pecah gitu lah. Suaranya biar nggak pecah gitu, itu bahasa Indonesia yang bener. Gue bingung untuk clipping artinya apa ya awalnya. Oke, jadi gue tes di Audacity. Sini gue buka Audacity. Nah, di sini gue ngomong. Dan kalau misalnya gue teriak nih, misalnya gue lagi kaget atau gue dibunuh sama siapa di Battle Royale gitu ya, jadi gue teriak gitu. Misalnya gue teriak ya, biasa cewek-cewek bisa. Halo! Nah, kalian bisa lihat ya, wave dia ngejagain dari batas ini. Dia nggak bisa ngelewatin karena sound pada saat dia udah tahu itu tinggi, dia ambil sound itu terus ditaruh di channel yang lebih rendah, jadi soundnya tetap rich dan tetap terjaga. Halo, 2 kali. Halo. Nah, gue udah teriak sekencang yang gue bisa, dia tetap di situ. Dan sekarang gue mau bandingin sama Audio Technica yang gue udah punya, itu harganya juga mirip-mirip. Oke guys, sekarang kita ngetes di Audio Technica. Kalian bisa lihat perbedaannya. Audacity lagi. Dan gue record ya. Di sini Audio Technica tuh mesti dekat
Kalian udah sering lihat video gue sampai tempelin ke mulut gue. Dan ketika gue teriak nih, halo, waduh habis guys, kalian lihat ya, ngelewatin batas dari yang Audio Technica support. Halo, habis guys, suaranya pasti distort tuh kalau kalian dengar pakai headset, kemungkinan besar malah, karena itu ngelewatin batas dari mic tersebut. Oke, kalian udah denger tes kita tadi untuk clip guard di sini yang menurut gua menarik banget ya. Jadi pada saat lu live stream, pada saat lu streaming, penonton lu nggak keganggu sama sound-sound yang distort kayak gitu. Mic ini bisa kita dapetin di harga plus minus 3 juta dengan garansi resmi 2 tahun Elgato Indonesia. Elgato bisa gua bilang itu sebuah brand yang udah lengkap banget buat seorang streamer. Lu gak usah lihat brand lainnya gitu ya. Stream Deck yang membuat shortcut kalian semua super instan, capture card yang bisa dipakai di semua device, langsung bisa streaming pula pakai OBS, tinggal dikonekin aja, bahkan nggak perlu OBS bisa streaming juga. Dan juga mic yang bisa multiple channel yang pastinya memudahkan segalanya karena kalian bisa ngatur sound channel kalian langsung dari software, udah kayak punya mixer sendiri. Nice. Gue Eldun dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih. Ini review mic kita yang pertama. Kalau kalian udah pernah pakai mic ini atau kalian punya pengalaman atau yang gue belum sebutin juga fitur-fiturnya, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah, dan mungkin nanti sekalian gue tes pakai streaming kali ya. Nanti kalian bisa dengar soundnya kayak gimana.